meski percaya oleh firman-Nya kita diberikan kekuatan. Oleh firman-Nya kita diberikan pengharapan. Oleh firman-Nya kita diberikan kepastian. Bohong kalau kita bilang cinta Yesus tapi nggak cinta akan firman. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Musiknya pelan saja, mari buka kedua tangan berhadapan Tuhan. Yang di rumah juga. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Ayo sekali lagi dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Mari buka tangan kita sama sama. Arahkan iman pengharapan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya padamu. Firman-Mu kami percaya. Firman-Mu adalah jawaban hidup kami. Dan firman-Mu adalah kepastian akan masa depan. Izinkan kami duduk diam. Kami mendengarkan teguran-teguran ilahi. Firman yang kami dengar, firman yang kami resapi adalah firman yang hidup. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Berbicara atas kami, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Oleh firman-Mu kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh karena firman-Mu kami yang lemah Tuhan kuatkan. Oleh karena firman-Mu kami yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Bapa berbicara atas kami. Sampaikan suara-Mu dengan lantang. Tegur kami ketika Kau dapati kami salah. Dan tarik kami kembali ketika Engkau dapati kami hari-hari ini lemah dan menjauh daripada Tuhan. Berbicara, kami siap dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, boleh tepuk tangan banyak. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Puji Tuhan, haleluya. Hari Sabtu kemarin saudara yang dikasihi Tuhan, saya diizinkan melayani anak-anak umur 3 tahun sampai 6 tahun. Jujur ini khotbah yang membuat saya sedikit agak bingung dan stres. Karena menghadapi anak-anak yang umur 3 tahun sampai 6 tahun. Karena ada graduation di CK11 di Danmokot. Tapi puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Intinya cuma satu demikian yang mau saya sampaikan buat saudara. Ketika engkau mempersiapkan generasimu, katakan generasimu. Kalau engkau mempersiapkan generasimu, percayalah anak-anakmu akan seperti anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Yang setuju tangan kalian. Haleluya. Coba buka Mazmur pasal yang 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi apa? Bila mana Tuhan memberikan nasihat atas kita?
Ketika saudara dalam perenungan firman Tuhan. Bila mana Tuhan menegur kita? Ketika firman itu hidup atas hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku. Saudara boleh bohong, saudara boleh berargumentasi sedemikian rupa, tapi kalau hatimu tersentuh oleh Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa main-main di hadapan Tuhan. Amin. Yang amin cuma di belakang. Siapa yang masih punya hati? Wah, puji Tuhan. Ya. Betul. Pada waktu malam, saudara malam kerja atau istirahat? Istirahat apa hanya ngerokok? Harusnya waktu malam saudaraku, saudara izinkan hati nuranimu yang telah connect dengan Tuhan memberikan arahan-arahan atas kita. Makanya Mazmur 1 ayat 2 berkata apa? Orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam keseharian, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan pernah layu daunnya, akan berbuah lebat pada musimnya, yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Jadi maaf kalau kita gagal dan gagal lagi, jangan-jangan kita nggak pernah melakukan firman Tuhan. Boleh berkata amin. Haleluya. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Boleh ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Pak Bu memandang kepada siapa? Wah, suami memandang istri saja udah senangnya luar biasa. Kok laki-laki ada yang macam-macam? Coba pandang istri ya. Istriku jauh lagi buat pastor. Aku senantiasa memandang apa? Mataku tertuju. Kok fals suara saudara? Coba langsung lagi. Mataku tertuju. Terus dengan penghayatan. Bukan kita boleh dilihat orang bahwa kita hebat, tapi tujuan kita memandang Tuhan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak apa? Siapa hari-hari ini yang goyah? Siapa hari ini gak oleh? Betul. So, situasi saudara sulit. Situasi kita sulit. Tetapi Alkitab mengingatkan kita karena ia berdiri. Kalau Tuhan engkau sadari berdiri di sebelahmu, alasan apa kita gak sungguh-sungguh? Kalau Allah yang kau sembah berdiri di sebelahmu, alasan apa engkau tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Kalau Allah berdiri di sebelahmu, alasan apa kita hidup tidak berserah diri kepada Tuhan? Amin. Tuh, ayatnya jangan dihilangi. Tolong, aku gak hafal. Oke. Karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak apa? Jadi yang membuat saudara kuat bukan karena pencapaianmu, yang membuat saudara kuat bukan karena kekayaanmu, yang membuat saudara kuat itu bukan karena kehebatanmu, tetapi yang membuat kaki kita kuat karena Tuhan di dalam saudara. Yang setuju dengan saudara. Amin. Ya, Mazmur 91
ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat 14. Saya nanti akan berikan konklusi saudaraku bahwa keadaan yang kita hadapi tidak semakin baik. Keadaan yang kita hadapi bukan hari ini, besok, lusa akan semakin tidak baik. Tapi saya memastikan dalam Tuhan saudara tidak goyah. Amin. Aku senantiasa memandang, bukan ini, Mazmur 91. Ada error bentar Pak. Error. Oh, error. Yuk buka Alkitabnya yuk. Mazmur 91:14. Dapat? Ayo saudara buka Alkitabnya. Ke gereja bawa Alkitab bukan? Hah? Alkitab. Samsung Holy. Sebentar. Jadi besok tolong disiapin itunya ya. Medianya. Mazmur 91. Mana 91? Ayat 14. Yuk baca 3, 2 ya. Terus. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini hati kita saudaraku melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan membentengi kita. Jerat sangkar burung tidak membuat saudara terjebak. Penyakit sampar yang pernah ditimpakan bangsa Mesir tidak akan turun atas engkau. Saudaraku, hari ini saya dengar berita Indonesia sudah mulai ada kematian kembali COVID. Dan akan banyak. Karena di Singapura sudah puluhan ribu yang ada dirawat. Saudara jangan merasa nanti, Pak saya melayani itu saya kebal. No, nobody perfect. Hati-hati. Malaysia mengalami lampu merah. Vietnam, Thailand. Artinya apa? Kalau negara ASEAN itu aja terjangkau, berarti Indonesia mungkin. Karena orang Indonesia disiplinnya maaf sedikit kurang. Jadi jangan merasa nanti, wah itu sudah berlalu, itu hanya hoax. Yang bilang siapa? Yang mati banyak. Kecuali saudara ingin cepat-cepat menghadap Tuhan, itu lain cerita. Amin? Ya. Saudaraku, Alkitab berkata apa? Sungguh hatinya melekat. Kenapa mencari? Melekat kepadaku. Maka aku akan membentengi. Jadi yang melindungi saudara bukan pencapaian saudara. Yang melindungi saudara bukan karena kekayaan saudara. Yang melindungi saudara adalah siapa? Tuhan. Ia membentengi aku. Sebab dia mengenal namaku. He knows my name. Bilang kanan kiri, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Bilang kanan kirimu, namamu tidak terhapus dalam kitab kehidupan. Selama Anda percaya kepada Yesus, percayalah Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Saudaraku, dari lantai 5 dulu ada satu keluarga besar yang kita layani. Chinese. Dia dari agama Buddha, terus pindah ke Konghucu. Berjumpa dengan saya di lantai 5. Keluarganya satu persatu mulai bertobat. Pernikahannya, adiknya saya berkati pernikahannya. Apa yang terjadi saudaraku? Dia beribadah dengan kita selama kurang lebih 7-8 tahun. Karena kita. Terus sekarang pekerjaan, situasi, dan suaminya dipanggil Tuhan. Terus karena pekerjaan dia sempat pindah ke Surabaya. Dan anak-anaknya di sini sempat jadi guru sekolah minggu. Sempat jadi apa? Guru sekolah minggu. Saya berjumpa dengan keluarga ini 3 bulan yang lalu karena mereka terakhir pindah ke Tokyo Hook yang ada di Pik 2. Karena saya setahun khotbah di gereja Pik 2 itu rata-rata 3-4 kali, saya selalu kasih tahu kepada mereka. Apa yang terjadi? 3 hari yang lalu saya WA-WA karena saya tanggal 29 khotbah di Pik, saya bilang datang yuk. Saya datang. Saya akan berada di sana. Apa
sudah ada di Pink dan kami nggak ada yang layani. Izin Pak, saya kembali ke Konghucu. Oh, saya nangis. Sedemikian rupa kita cari jiwa untuk Tuhan, tapi tanpa pendamping yang kembali. Betul. Satu jiwa Tuhan berkata bertobat, semua surga bertobat. Ini satu keluarga hilang. Kenapa? Karena komunitasnya tidak ada. Saya mau pesankan buat semua yang hadir, jangan hindari pertemuan ibadah, supaya mau Tuhan kokoh di dalam Tuhan. Kenapa? Segala sesuatunya sudah sangat dekat. Coba buka Wahyu pasal 6. Bisa? Sudah aman? Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Judul saudara saya dari Kristen. Satu orang saya kejar-kejar, satu orang saya Injil. Maaf, orang seberang kita beritakan Injil, tetapi karena hanya persahabatan dekat, saudara pasti perlu orang tua. Betul? Anak-anak yang punya orang tua. Yang kedua, saudara perlu mentor. Saudara perlu pembimbing rohani. Nobody perfect. Saudara jangan anggap, Pak, saya udah S1 teologi, S2, saya tidak peduli. Yang sudah khotbah di mimbar saja bisa meninggalkan kamu. Yang baru-baru ini selamat jalan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan, sebab Tuhan tidak bisa dibodohi. Tangan lebih baik bagi anak kita. Coba lihat, ini ayat ini sering teguran buat kita. Maka aku, Yohanes, melihat anak domba itu membuka. Yang pertama dari apa? Ingat, materai yang berkenan di hadapan kita cuma 2. Lihat baik-baik saya Bapak. Hanya 2. Wahyu 6 ayat 1 dan 2 ini adalah peringatan. Di mana sekarang tabut perjanjian itu? Saudara jangan kira udah nggak ada, Pak. Ada. Di mana tabut perjanjian itu? Karena bangsa Israel, bangsa Yahudi itu menolak Tuhan, menolak Yesus, maka tabut perjanjian itu ada di sorga. Nanti baca Wahyu pasal 20. Bila mana tabut itu datang, nanti tunggu kedatangan Musa dan Elia sebagai penginjil di akhir zaman. Kalau saya boleh katakan, dunia yang kita pijak hari-hari ini, kita hidup di akhir zaman. Kok ada yang bilang amin? Oh iya, sebenarnya tanda-tanda. Jumat kemarin dunia dikejutkan. Bagaimana Israel serang Iran? Itu tanda tertulis, saudara, itu dalam kitab Wahyu. Itu tertulis diserang, dan ini berbicara tentang perang nuklir. Saudara jangan bilang ini, Pak, damai Timur Tengah susahnya. Terusan Suez, semua pelabuhan lautan bebas untuk ekspor impor tutup. Hari ini saya dengar saudaraku, Yordania dan Qatar menutup udaranya. Kalau semua tertutup, maaf, kita memang negara yang kaya, tapi ketergantungan kita dengan impor luar biasa. Betul saudara, saya mengingatkan ini mungkin karena ada yang ngomong begini loh, Bapak ini nakut-nakutin, tidak ada gunanya nakut-nakutin. Tapi saya mempersiapkan saudara, kalau masa sukar itu betul-betul datang, saudara siap. Postingan ini tidak mantap. Amin. Karena kita nggak bisa terhindar Bapak Ibu. Ada yang namanya di Gog Magog, ada yang namanya pre-tribulation, ada yang namanya 7 tahun kelimpahan. Tapi jangan salah, ada 7 tahun masa sengsara. Dan setiap kita nggak bisa terhindar, nggak bisa terhindar. Di banyak kesempatan dosen
segala macam ngajak diskusi tentang akhir zaman. Saya bilang akhir zaman sudah dimulai. Penyesatan di mana-mana. Kalau kita menyadari ini, masa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Masa kita masih main-main, tarso? Halo, masih semangat? Mari semangat itu jangan bilang amin terus. Pertanyaan salah dijawab amin. Semangat? Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh matra itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan guru mari. Ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini berbicara apa saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Berbicara kita. Sudahkah engkau beribadah di tempat yang benar? Di mana apa? Tempat ibadahmu yang ditinggikan hanya Tuhan. Oh, ada yang bilang amin. Kenapa? Karena sekarang banyak gereja, saudaraku, membangun dengan cara entertain. Memindahkan dari gereja satu ke gereja lain. Memindahkan akuarium satu ke akuarium yang lain. Bukan berbicara pertobatan, tetapi apa? Hanya untuk pemenuhan gedung gereja. Gedung ini penuh. Kalau kita nggak bertobat, sia-sia ibadah. Setuju dengan saya? Bilang kanan kiri, makanya bertobat. Amin. Kalau ibadah jam 8, datang jam 9, bilang kanan kirimu bertobat. Haleluya. Ada yang khotbah tapi bengong, tobat. Haleluya. Apalagi sampai tidur. Ada di Alkitab namanya Eutikus. Sudah jelek namanya, tertidur, jatuh, mati. Pak, tidakkah tulis saya tertidur 1 jam sampai di gereja? Itu kan rumah bapakku, tunggu. Saudara-saudara tertidur dan tidak bangun-bangun. Siapa penunggang kuda ini? Ini berbicara apa, saudaraku? Pemurnian. Pak, Bu, lihat penyembahan, lihat doa-doamu hari ini. Betul. Kalau tujuannya doa, cari Tuhan. Jangan bingung ngurusin tukang pajak. Ya, karena ngurusin tukang pajak hampir ditipu orang. Ayo sekarang saudaraku, waktu yang ada gunakan dengan sia-sia. Amin. Amin. Ini saya serius berkata dengan saudara. Kenapa? Karena waktunya nggak lama lagi. Ada orang yang pada kadang-kadang kan dari paling gampang lihat saudara tuh. Ada yang nyembah sambil garuk-garuk kepala. Nggak tahu tumbingnya kenapa. Garuk-garuk kepala masih oke. Karena belakang. Saya bilang ada apa dunia? Bilang kanan kiri, bertobat. Haleluya. Sukacitanya hilang. 2 Petrus 3, sorry. Ya, 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3:9. Dapat. Tuhan tidak lalai. Saudara lihat sebentar ayat ini. Ini tidak ada bicara tentang berkat. Ayat ini tidak berbicara tentang kemakmuran. Not talk about prosperity. Kadang-kadang pakai ayat ini kita ketika dalam pergumulan, Tuhan tidak lalai menempatkan. Bukan itu. Ayat ini berbicara apa? Tuhan pasti datang menjemput saudara. Amin ya mana? Amin. Kita nggak bisa sembunyi saudaraku, kita tidak. Betul. Saudara Sherlock saja dijemput sama malaikat Gabriel tepat pada titik.
Bilang kanan kiri, jangan main-main sama Tuhan. Haleluya. Semangat. Semangat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya apa? Kelalaian. Coba lihat media sekarang, saudaraku. Banyak sales statement. Katanya Bible-nya orang Kristen, Yesus segera datang. Itu dibilang dari 2000 tahun yang lalu. Toh nyatanya sekarang sudah datang. Ingat ayo bawahnya. Tetapi ya Bang, bilang kanan kiri, dia sabar sama kamu. Ayo bilang, dia sabar sama kamu. Haleluya. Kalau kita masih tegar tengkuk, ingat tuh, dia masih sah. Tapi kesabaran Tuhan ada batas. Betul? Kenapa? Coba lihat selanjutnya. Karena ia menghendaki supaya jangan apa ya? Loh, tujuan Tuhan datang, saudaraku, itu bukan hanya berbicara berkah. Tuhan datang bukan hanya berbicara tentang mujizat. Tuhan datang bukan berbicara hanya masalah kelimpahan, sekalipun ayat-ayat itu ada. Tapi hati Tuhan yang paling dalam apa? Supaya satu pun di antara kita tidak binasa. Saudaraku, sekarang lihat di media sosial mulai ada pelecehan neraka. Oh, belajar renang di api neraka. Oh, masuk neraka. Itu karya Tuhan. Oh, belajar dulu tenggelam di neraka. Oh, neraka. Bijak menggunakan media sosial. Betul? Saya udah janji berulang-ulang mau bicara tentang neraka apa enggak, ada atau enggak. Nanti minggu kedua ya. Pastikan datang semuanya. Bilang kanan kiri, minggu kedua bulan Juli saya datang. Bilang, saya mau belajar neraka ada atau tidak apa. Ada yang bilang amin. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya apa? Semua orang berbalik dan bertobat. Pak, Bu, yang Tuhan maui engkau ibadah tinggalkan rumah menuju tempat ini, tujuannya cuma satu, supaya kita mengalami pertobatan. Tujuan saudara dibaptis. Ada yang dibaptis. Datang sekarang. Oh, lamanya Putri sama Eldi. Tapi saya kemarin dapat nama suami istri Akhwila dan Priscilla. Akhwila itu seperti Raja Wali, like a eagle. Wis amin. Like a eagle. Bagai raja. Kita nyanyi pintar, tetapi we are not flying like eagle, but sometimes we are flying like angel. You know, Fred? Small bird. Kalau dimana gitu. Orang yang sering ibadah tapi gampang tersinggung itu angel. Orang yang ibadah tidak bisa mengampuni itu angel. Orang yang tidak berbuat bertobat itu bilang kanan kiri, saya bilang. Coba lihat, melainkan supaya semua orang berbalik dan Pak, Bu, sekali lagi, tujuan hidup kita bertobat. Tujuan hidup kita mengenal Tuhan lebih sungguh. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, saya minta izin saya pergi lebih cepat membuka waktu untuk dalam doa. Sebentar, satu ayat lagi. Tolong buka multimedia Matius pasal 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya undang pemuji pemusik maju. Matius pasal 26. Nanti habis khotbah saudara masih menyembah Tuhan, memuji Tuhan sampai lawatannya sempurna atas kita. Amin. Matius pasal 24 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kamu akan mendengar deru perang. Ini sudah digerakkan belum?
sedang digenapi. Tel Aviv hari ini dikirimi 6 rudal balistik. Teheran, pusat kotanya, dikirimi dengan bom anti bunker. Yang disasar apa? Senjata nuklir. Berarti radiasi pembunuhan massal terjadi. Alkitab berkata, kamu akan mendengar deru perang. Atau kabar-kabar tentang kita nggak pergi ke Middle East, tapi saudara mendengar kabar-kabar. Ini digenapi. Karena anak mantu saya tentara, dia tentu lebih tahu, harusnya dia yang khotbah sekarang. Ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu apa? Gelisah. Saudara mendengar deru perang, tapi nggak usah jadi provokator. Kita berdoa, harusnya begini, harusnya begitu. Nggak usah ikut komen-komen di media sosial. Ini pesan saya. Amin. Sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahan. Klik ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sedang terjadi? Sedang terjadi. Ukraina dengan Rusia, China, tidak lama lagi dengan Taiwan, Pakistan dengan India, sekarang Iran dengan Israel. Pasti merembet satu kawasan, saudaraku. Dan bangsa kita nggak boleh lengah. Tetap berjaga-jaga. Akan ada apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau ini terjadi, berarti 7 tahun sengsara sudah dimulai. Dan kita nggak bisa lupa. Ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah menjelang permulaan penderitaan. Menjelang apa? Ayat ini saudara nggak bisa terlihat. Pak Bu, doa saya sih Pak Bu buat jemaat GBI sebelum Tuhan datang, kita semuanya udah recet ya. Karena saudara akan tahan masa penganiayaan. Bapak-bapak pasti akan menyangkal Tuhan, ibu-ibu pasti akan menyangkal Tuhan, anak-anak pasti akan menyangkal Tuhan. Kalau sudah tanda 666 ban currency akan dimulai, berarti masa sengsara sudah di depan mata kita. Min siapa? Saudara berjaga-jaga. Saudara jangan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang seolah menyita perhatian kita. Harusnya kita mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam. Amin. Amin. Di tempat lain belum saya khotbahkan saudara. Yang terbaik semuanya buat dia. Baru bisa khotbahkan di tempat. Amin. Amin. Iya, pakai berdiri. Dan ingin mengenal orang Asia. Ingin mengenal Tuhan.
menyelidiki kita? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan akhir-akhir? Sudahkah kita membuat Tuhan bangga atas hidup kita? Sudahkah karyanya Engkau responi dengan hal-hal yang baik? Sudahkah kita berani berkata, Tuhan, hidupku hanya buat Engkau. Iblis kerjaannya hanya mencerai-beraikan. Iblis punya agenda supaya kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi hanya nama Yesus yang sanggup menyatukan, yang sanggup membuat yang lemah dikuatkan, yang sanggup membuat yang putus asa memiliki pengharapan. Bahkan kebinasaan yang seharusnya kita terima, hukum yang seharusnya kita terima, digantikan dengan kekekalan dan hidup dalam kemuliaan. Firman yang tersampaikan bukan suatu kebetulan, tapi sebagai warning atas kita, supaya kita di akhir zaman makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Penyembahan kita belum selesai, saudara. Tuhan disenangkan dengan penyembahan saudara. Biarlah kita pulang mengambil keputusan yang tepat untuk kita boleh bertobat. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab tidak ada waktu lagi buat kita main-main. Gak ada waktu lagi buat kita masih menyimpan kekecewaan, sakit hati dan iri hati. Tapi yang ada sukacita yang luar biasa. Ketika engkau tinggal dalam firman, maka engkau akan dibawa ke tempat kemuliaan ini. Hanya Yesus yang sama. Mari buka kedua tangan di hadapan. Hanya nama nama
Bapa, izinkan aku memberkati umat yang Kau kasih. Tapi lebih dari segalanya tangan Tuhan sendiri yang memberkati umat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, lakukanlah apa yang telah Engkau dengar. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Maka tangan Tuhan yang perkasa tidak akan pernah berhenti memberkati engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok petang hingga Maranatha. Mari semua yang setia berbakti kepada Tuhan kita katakan amin. Amin.